Selamat pagi, murid semua. Selamat bertemu kembali pada pelajaran RBPKB. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Baik, Bapak perkenalkan, nama Bapak Irman SPD, telah mengajar sejak Juli tahun 1995. Usia sekarang berjalan 58 tahun. Minggu semalam kita sudah belajar cara menghitung kubikasi bata seperti yang dijanjikan di akhir pembelajaran kemarin. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menghitung 1 kubik kayu. Karena di dalam pekerjaan kita, kayu itu terdiri dari beberapa ukuran dan beberapa panjang yang berbeda. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas tolong dipimpin doanya, dan nanti yang tidak hadir tolong diberitahu kepada Bapak. Baik, siswa sekalian, di zaman sekarang ini walaupun sudah banyak kita mendengar konstruksi baja ringan, namun kayu walaupun dalam jumlahnya sekarang sulit didapat, kayu penting, kadang tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Walaupun ada pengganti kayu, tapi tidak semua bisa digantikan oleh bahan yang lain. Jadi kayu ini umumnya banyak kita gunakan pada konstruksi untuk pekerjaan seperti rangka atap kuda-kuda. Ada gambarnya ini. Berikutnya kusen pintu. Lihat gambar yang B. Dan yang C adalah rangka plafon. Itu gambar yang C. Jadi ini sebagian besar pada perumahan, terutama yang di desa-desa dan golongan ekonomi yang menengah ke bawah, mereka masih menggunakan kayu sebagai rangkanya dalam pekerjaannya. Di dalam rangka yang kita gunakan, itu ukuran kayu yang digunakan itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena ukurannya berbeda, umumnya seperti ukuran yang terdapat di pasaran, yaitu 4x6, lebarnya 6, tebalnya 4. Ada yang disebut dengan kayu 510, tebalnya 5, lebarnya 10. Kemudian ada yang kayak papan, tebalnya 2 cm, lebarnya 20 cm. Dan panjangnya juga bervariasi. Ada yang 4 meter, ada yang 5 meter, dan ada yang 6 meter. Dalam perdagangan kayu, tersedia dalam berbagai ukuran. Kalau kita pergi ke toko bangunan, tempat penjualan kayu, nanti setelah kita menyebutkan ukuran yang kita butuhkan, maka si penjual akan menanyakan nanti yang panjang berapa. Jadi kalau Anda lebih paham lagi, lihat gambar di sebelah. Itu adalah contoh satu batang kayu dengan ukuran 4x8, panjangnya itu 4 meter. Yang perlu diingat, 4 itu satuannya senti, 8 itu satuannya senti. Sementara panjangnya 4 meter. Jadi kalau 4 meter jadikan senti, maka menjadi 400 cm. Dan panjang ini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi untuk mengurangi pekerjaan. Misalkan kalau kita perlu satu ruangan itu 4 meter, sebaiknya kita beli kayu yang ukuran 4 meter. Jadi kita nggak perlu potong-potong lagi. Jadi kalau kita beli 6 meter, kita motong lagi. Tersisa 2 meter. Ya kalau 2 meternya nanti bisa dipakai. Kalau dia nggak bisa terpakai kan sayang terbuang. Karena nanti pada akhirnya dalam materi kita hari ini,
kita mengurangi yang menjadi kayu terbuang itu tadi, karena yang terbuang itu sebetulnya adalah uang yang terbuang. Itu adalah kerugian dalam biaya. Kalau itu bisa dihindari, maka dihindari. Maka di lapangan itu ukuran yang kita butuhkan tuh disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak ada ukuran yang kita butuhkan, maka kita harus mengambil ukuran yang lebih besar. Misalkan kita perlu kayu, tadi Bapak sebutkan contohnya 46, kita perlu dia 47. Maka kita harus naikkan dia jadi kayu 57. Seperti itu di lapangan. Kecuali kita membelinya ke tukang yang bikin kayu. Biasanya kalau tempat Bapak disebut dengan tukang sinso. Mereka itu memang khusus untuk menyiapkan kayu, mencarinya ke hutan, di mana dia cari di hutan. Kita tinggal pesan sama dia, buatkan saya kayu 57, panjangnya 7 meter. Jadi mereka nanti memang akan menyiapkan. Dan masalahnya muncul, mereka akan tanya, berapa banyak Pak? Berapa kubik? Karena dalam kayu ini satuannya itu mereka akan menggunakan kubik sebagai satuannya. Jadi kalau ukurannya berbeda, pasti nanti jumlahnya itu dalam kubik juga akan berbeda. Jadi kubikasi sama dengan batu bata, dalam kayu juga menggunakan kubikasi. Sama halnya kalau kita beli atap seng, yang selalu identik dengan jumlah itu adalah kodi. Satu kodi itu 20 lembar. Jadi penjual akan menanya, butuh sengnya berapa kodi Pak? Bukan berapa lembar, tapi biasanya itu berapa kodi. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa kita lanjutkan. Misalkan dalam pekerjaan rangka plafon kita membutuhkan kayu, biasanya ukuran yang digunakan itu adalah 4 cm kali 4 cm dengan panjang 4 meter, sebanyak 80 batang. Jadi ketika kita memesannya itu ke tempat sepenjual akan bertanya, dia nggak akan bertanya 80 batang, tapi dia akan bertanya berapa kubik. Disinilah pertanyaan yang harus kita memesan atau kita yang mengerjakan itu. Ketika akan mengorder, kita harus tahu kayu ukuran 4 cm kali 6 cm dengan panjang 4 meter itu satu kubiknya berapa batangkah. Nah, untuk itu berikut ini akan Bapak kasih bagaimana cara mencari kubikasinya itu. Sebetulnya rumusnya sederhana. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu disebut dengan rumus sejuta. Kenapa sejuta? Karena di situ kita menggunakan ada satuan senti dan ada satuan meter. Jadi kubikasi sejuta sentimeter kubikasi itu didapat dari 4 cm kali 6 cm kali 4 meter. Jadi kalau 4 meter itu jadikan senti juga, berarti dia 400. Jadi artinya 1 kubik itu adalah 1 meter sama dengan 100 dikali 1 meter sama dengan 100 dikali 1 meter sama dengan 100. Jadi sentinya ada 3 cm kubik, namanya 100-nya ada 3, berarti nolnya ada 6. Maka disebut dengan sejuta. Jadi rumus sejuta itu namanya. Yang kedua adalah rumus 10.000. Nanti Bapak akan terapkan. Artinya 4 cm dikali 4 cm, tetap kita pakai meter belakangnya. Nggak perlu dia disederhanakan menjadi sentimeter. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh soal sebagai berikut. Rumus yang pertama sebagai contoh soal adalah kita menggunakan rumus sejuta. Di mana rumus sejuta ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi adalah 100 cm kali 100 cm kali 100 cm sama dengan sejuta sentimeter kubik, karena sentinya ada 3. Jadi di belakangnya itu sejuta cm pangkat 3. Jadi semua ukurannya tuh harus dijadikan sentimeter terlebih dahulu. Jadi kalau dalam contoh soal
Misalkan kubikasi satu batang kayu ukuran 4 cm kali 4 cm, panjangnya 5 meter, di mana 5 meter ini kita jadikan ke dalam 500 cm, maka volume satu batang kayu itu adalah 12.000 cm pangkat 3 atau cm kubik. Maka rumus sejuta kita masukkan, yaitu 1.000.000 cm pangkat 3 per batangnya dibagi 12.000 cm pangkat 3. Jadi cm pangkat 3-nya dicoret, yang di atas dicoret yang bawah, tinggal ada 1.000.000 dibagi 12.000. Maka hasilnya adalah didapat 83,33 batang. Jadi kalau dibulatkan bisa jadi 83 ke bawah atau dibulatkan ke atas menjadi 84 batang. Jadi pembulatan seperti itu. Jadi didapat kayu ukuran 4 cm kali 4 kali 6 cm dengan panjang 5 meter, itu satu kubiknya adalah 83 sampai 84 batang. Itu rumus yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari rumus yang dari contoh soal yang sama untuk rumus 10.000? Sebetulnya rumus 10.000 ini lebih simpel lagi, karena kita nggak perlu mengkonversi dari meter ke sentimeter. Langsung kita hajar aja. Yang penting 1.000.000 itu nanti diganti dengan angka 10.000. Tapi perlu diingat, meter tidak perlu dirubah ke sentimeter. Jadi ukuran kayu tadi 4 cm kali 6 cm kali 5. Jadi kalau tadi depannya senti, yang 5-nya itu adalah meter. Tapi langsung kalikan saja. Maka akan didapat 120 cm. Jadi 10.000, rumus 10.000 tadi, yang 10.000 itu dibagilah dia dengan 120 cm. Maka hasil yang didapat juga sama, 83 sampai 84 batang. Penggenapannya seperti itu. Ini menurut Bapak lebih simpel. Biasa kalau tukang singso, memang inilah rumus yang mereka pakai, rumus 10.000. Tapi kalau secara keilmuannya, yang sempurna itu adalah rumus yang 1.000.000. Jadi biasa kalau di lapangan, kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus mencari yang lebih sulit? Karena untuk mengingatnya juga akan sulit. Nah, sekarang untuk berikutnya, dari dua contoh di atas, ternyata sangat mudah untuk menghitung kayu dari berbagai ukuran penampang dan dari berbagai ukuran panjang yang berbeda. Nanti murid pilih yang mana yang mudah dipahami dan yang diingat. Yang penting itu ingat aja 1.000.000 atau yang 10.000. Kalau yang 1.000.000 begini caranya. Kalau yang 10.000 begini caranya. Untuk lebih memahami lagi, Bapak kasih contoh yang kedua. Misalkan untuk sebuah papan ukuran tebalnya 2 cm, lebarnya 20 cm, panjangnya 6 meter. Maka untuk 1 meter kubiknya, kalau memakai rumus yang 1.000.000, maka 2 cm kali 30 cm kali 600 cm. Masih ingat? 600 cm itu datangnya dari mana? Betul, 600 cm itu datangnya dari 6 meter tadi. Maka hasilnya adalah 24.000. Maka 24.000 inilah nanti yang akan menjadi pembagi daripada 1.000.000. Ketika 1.000.000 itu dibagi dengan 24.000, maka kayu yang ukuran 2 cm kali 20 cm dengan panjang 6 meter akan didapat untuk 1 meter kubiknya itu berjumlah 41,67 batang atau dibulatkan menjadi 42 batang. Jadi kalau yang suka pakai rumus kedua, maka langsung hajar aja. 2 cm kali 20 kali 6 meter. Maka hasilnya adalah 240. Artinya kalau tadi 24.000, nolnya ada 3, sekarang nolnya tinggal 1.
Karena dari senti ke meter itu jumlah nolnya itu ada 2. Tapi ingat, 240 adalah pembagi untuk 10.000. 10.000 itu pun dia disederhanakan karena kehilangan 02. Artinya yang di atas kalau ditambah 02 ada jadi 1.000.000. Karena sudah dihilangkan, di bawah dihilangkan 2, dihilangkan 2. Lebih sederhana lagi bisa juga dihilangkan 1 lagi. Artinya 1.000 dibagi 24. Tapi tetap pada akhirnya hasilnya akan sama. 41,67 batang. Atau dibulatkan menjadi 42 batang. Karena nggak mungkin membeli kayu itu jumlahnya 41, pakai koma itu nggak mungkin. Jadi kalau nggak dibulatkan 41, kalau nggak menjadi 42 batang. Kalau membeli kayu. Jadi nggak bisa beli setengah batang, itu nggak umum. Kesimpulannya, ada 2 cara. Mungkin untuk hari ini Bapak baru menguasai dua cara, yaitu rumus 1.000.000 dengan rumus 10.000. Mungkin Anda bisa menemukan rumus yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk dapat menghitung kayu dari berbagai ukuran penampang dengan panjang yang berbeda untuk 1 meter kubiknya. Tapi apapun rumus yang akan kita gunakan, pada akhirnya semua rumus itu akan menunjukkan hasil yang sama. Karena 1 meter kubik itu 1 meter lebar, 1 meter tinggi, 1 meter panjang, itu nggak akan berubah isinya. Demikian kesimpulan kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar terus. Kalaupun hari ini belum paham, nanti belajar lagi di rumah biar lebih paham. Ilmu tidak tinggal di buku, tapi tinggal di kepala. Jadi, karena bel sudah berbunyi, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu pada minggu depan, di mana kita akan coba menghitung berapa kebutuhan triplek untuk menutupi sebuah plafon dari ruangan, di mana ruangan itu berukuran 8 kali 10 meter. Nanti kita akan menghitung kebutuhan tripleknya berapa, rangkanya berapa, pakunya berapa. Dan itu juga tidak susah sekali menurut Bapak. Demikian, selamat pagi. Bapak ucapkan terima kasih.